Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Setiawan dengan NIM 333220067 dari kelompok 8 Praktikum Penelitian Operasional 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas mingguan modul 7 Praktikum PO2 yaitu teori antrian. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu membacakan soalnya. Ya, pada tugas mingguan shift kedua ini terdapat 30 soal. Soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan 4 model struktur antrian dasar beserta contohnya minimal 3. Jadi sistem antrian itu atau model struktur antrian dasar itu dibagi ke dalam 4 jenis kelompok. Yang pertama itu ada single channel single pass, yang mana single channel single pass itu merupakan sebuah antrian yang dimana antrian itu hanya terdapat satu jalur dan sistem pelayanannya juga satu. Contohnya itu kayak kita lagi beli di toko elektrik, terus beli di warung Madura, atau antrian cukur rambut. Itu single channel, single pass. Selanjutnya, eh, model struktur antrian yang kedua yaitu adalah single channel multi pass. Single channel multi pass itu di mana sebuah antrian yang terdapat satu jalur saja, tetapi untuk layanannya tuh lebih dari satu atau dua lebih. Itu contohnya adalah steam mobil, drive-thru, sama absensi praktikum. Selanjutnya, yang ketiga itu ada multi-channel single pass. Multi-channel single pass ini adalah aliran antriannya itu banyak, lebih dari satu atau dua lebih. Sementara untuk pelayanannya itu cuma satu. Contohnya itu pembayaran gerbang tol, teller bank, sama pembelian tiket kereta di loket. Selanjutnya, model yang keempat itu adalah multi-channel multi-pass. Multi-channel multi-pass ini di mana aliran antriannya itu terdapat beberapa antrian, dua atau lebih, dan untuk pelayanannya juga banyak gitu, tidak hanya satu pelayanan saja. Contohnya itu adalah seperti kita berobat di rumah sakit, ada pelayanan rumah sakit, terus ada layanan pembuatan SIM, sama layanan kantor imigrasi. Selanjutnya, nomor 2, itu pesawat Garuda Osik terdiri dari satu lorong pintu dengan satu orang pramugari untuk memeriksa tiket penumpang. Rata-rata tiket rata-rata tingkat kedatangan pengunjung mengikuti distribusi eksponensial yaitu 120 penumpang per jam. Operator dapat melayani rata-rata 124 penumpang per jam dengan waktu pelayanan setiap penumpang mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Berdasarkan informasi ini, yang pertama tentukan tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan. Yang kedua, jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan berada dalam antrian. Yang ketiga, jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan berada dalam sistem. Yang keempat, waktu rata-rata yang diharapkan penumpang menunggu dalam antrian. Dan yang terakhir, itu rata-rata penumpang berada dalam sistem. Untuk soal nomor 1 ini, kita bisa menyelesaikan menggunakan software POMQM. Kita buka dulu POMQM-nya. Biasanya kita klik modul, waiting lights, dan new. Untuk yang soal nomor 1 itu kita menggunakan yang ini, exponential service time. Ininya kita ubah dulu. Ya. Dan untuk cost analisisnya itu karena tidak memerlukan biaya, jadi no cost. Lanjut.
Untuk arrival rate-nya itu di soal adalah 120 dan untuk rata-ratanya itu 124. Ini 120, service rate-nya itu 124. 124 dan number of server-nya itu 1. Dan untuk time unit-nya ini kita memakai yang jam atau hours. Lalu kita solve. Nah, di sini untuk soal nomor 1 itu diketahui bahwa average server utilization-nya atau tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan itu adalah 0,97. Dan untuk jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan berada dalam antrian itu 29,03. Selanjutnya, untuk jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan berada dalam sistem itu adalah 30, dan waktu rata-rata penumpang yang diharapkan dalam sistem atau dalam antrian itu adalah 0,24 jam, atau dalam satuan menit itu 14,52 menit, atau dalam satuan second itu atau detik 870 detik. Sementara untuk waktu rata-rata dalam sistem itu adalah 0,25 jam atau 15 menit atau 900 detik. Selanjutnya kita soal nomor 2. Soal nomor 2 itu sama waiting lines. Kita new terus pakai yang ini. Karena pelayanannya banyak, kita pakai yang MMS. Ininya kita ubah dulu. Sekarang adalah Bandara Osik. Bandara Osik. Karena nggak pakai cost, jadi cost analisisnya no cost. Selanjutnya, sama seperti soal nomor 1, untuk arrival rate-nya itu diketahui pada soal adalah 140, dan untuk service rate-nya itu adalah 21, dan untuk rate atau number of service adalah 7. Jadi di sini kita tulis 140, 21 sama ininya 7. Lalu kita solve. Ininya time unitnya tetap hours per jam. Nah, untuk soal nomor 2 ini, average server utilization-nya atau tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanannya itu 0,95. Dan untuk soal yang pertanyaan yang B, probabilitas tidak ada penumpang dalam sistem atau P0 itu adalah P-1 atau 0,05. Jadi probabilitas tidak ada penumpang dalam sistem itu 0,05. Selanjutnya, jumlah rata-rata penumpang dalam antrian itu adalah 17,22. Jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan dalam sistem itu 23,89. Rata-rata yang diharapkan penumpang menunggu dalam antrian itu adalah 0,12 jam atau 7,38 menit, atau dalam satuan detik itu 442,87. Sementara untuk waktu rata-rata penumpang dalam sistem itu adalah 0,17 jam atau 10,24 menit, atau dalam satuan detik itu 614 detik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.